Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianto ingin menjawab soal ujian akhir semester praktikum e-bisnis, yaitu tentang membuat blog tentang usaha e-bisnis. Yaitu pada saat ini saya membuat cara memulai bisnis Rekber dengan jasa pengamanan transaksi. Cara memulai bisnis Rekber atau disingkat Rekber, suatu bisnis dijalankan baik secara online maupun online hendaknya mendapatkan keamanan. Terlebih bisnis online yang mana antara penjual pembeli tidak bertemu secara langsung, sehingga dibutuhkan suatu pengamanan tambahan agar resiko terjadi tindakan penipuan bisa dihindari. Ketika seseorang ingin bertransaksi di dunia maya atau di online, misalnya di Facebook, biasanya menggunakan jasa pengamanan transaksi. Jasa tersebut biasanya dikenal dengan istilah rekber atau rekening bersama antar penjual dan pembeli. Prinsip kerjasamanya yaitu sebagai pihak ketiga yang menjadi jembatan antara penjual dan pembeli. Jasa rekber bertugas menampung dana dari pembeli di rekber bersama dan baru diteruskan ke penjual setelah barang diterima dan sesuai dengan aturannya. Prinsipnya seperti e-commerce Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Tapi ini di e-bisnis ini dibuat oleh individu atau perorangan. Karena alasan keamanan dan tingkat daya beli masyarakat pada transaksi online, maka masih sangat terbuka lebar peluang untuk memulai dan membangun bisnis Rekber sebagai pengamanan transaksi. Istilah singkat dari Rekber atau pengertian dari Rekber adalah secara singkat Rekber atau rekening bersama adalah pihak ketiga yang bertugas menampung dan mengamankan dana transaksi dari pembeli sebelum diteruskan ke penjual. Umumnya Rekber dipakai ketika transaksi jual beli produk virtual seperti melakukan pembelian pada akun Netflix. Seorang pembeli melakukan rekber kepada seseorang pembeli mentransfer dana ke rekber dan rekber mentransfer ke penjual. Lalu setelah data selesai maka akan divalidasi oleh rekbernya. Memulai bisnis Rekber. Di sini saya akan berbagai tips cara memulai bisnis Rekber berdasarkan pengalaman dan riset dari para Rekber terkenal. Yang pertama yaitu rekening. Pembayaran rekening sangat penting dalam bisnis ini. Setidaknya kalian harus memiliki rekening bank yang umum digunakan seperti BRI, BNI, BCA, dan Mandiri. Selain itu, karena sekarang sedang eranya dompet digital, maka siapkan pula e-walletnya seperti Dana, OVO, GoPay, Link Aja, dan PayPal jika perlu. Yang kedua, buat halaman khusus Rekber. Buat suatu halaman khusus bisa dengan Facebook atau weblog yang berisi alur kerja, syarat, ketentuan, dan fee-nya. Jika ketika ada seseorang yang ingin Rekber meminta syarat detailnya, kalian bisa memberikan halaman khusus tersebut agar bisa dibaca terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Terdapat alur kerjanya yaitu kalian perlu membuat alur kerja Rekber seperti langkah-langkahnya. Usahakan dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami. Syarat dan ketentuan, informasikan kepada konsumen syarat dan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi, misalkan melampirkan foto depan buku tabungan dan KTP. Hal ini penting demi keamanan jika terjadinya kecurangan atau kesepakatan yang tidak sesuai dengan janji. Fee atau ongkos dari Rekbernya. Informasikan juga berapa biaya yang harus dibayarkan. Misalkan transaksi di bawah 200.000 mendapatkan fee seikhlasnya, dan di atas 200.000 fee berapa. Misalkan fee-nya 200.000 maka dikenakan fee 20.000, yaitu jadi penjual mentransfer 220.000, 200 dikirim ke penjual, pembeli mentransfer 220.000, pembeli mentransfer ke Rekber, lalu Rekber melakukan validasi, dan jika sudah sukses maka Rekber mendapatkan 20.000 dan 200.000-nya diteruskan ke pembeli. Silakan sesuaikan, dan untuk referensi bisa melihat fee yang dari jasa Rekber lainnya. Pada Rekber terdapat kendala bisnis Rekber. Setiap usaha pasti mengalami suatu kendala, terutama ketika baru awal memulai bisnis. Namun semua itu harus dihadapi berbagai pun juga. Nah, begitu juga beberapa kendala yang bisa terjadi pada bisnis Rekber. Yang pertama yaitu tentang tingkat kepercayaan.
Pada awal bisnis, poin ini sangat penting. Salah satu yang meningkatkan kepercayaan yaitu dengan aktif di forum-forum diskusi. Semakin banyak orang melihat, maka semakin besar pula peluang kalian dikenal. Tetapi kalian juga perlu ingat, perilaku dan reputasi dalam forum juga perlu dijaga. Yang kedua yaitu kecepatan. Biasanya konsumen lebih suka dengan jasa yang memiliki respon cepat. Apabila jasa yang kalian bangun sudah mulai ramai, tidak ada salahnya memperkerjakan seseorang untuk membantu dalam pelayanan konsumen. Yang ketiganya yaitu meshing transaction. Tindak penipuan tidak hanya mengincar konsumen, melainkan juga pelaku usaha. Biasanya mereka akan mengirimkan bukti transfer palsu dan ketika dicek uangnya belum masuk. Lalu yang keempatnya yaitu penipuan. Ketika transaksi sudah selesai dan jasa rekber sudah meneruskan pembayaran ke penjual, terkadang ada penjual yang nakal mengambil kembali produk yang sudah dijual, biasanya akun Netflix-nya. Mungkin itu saja bisnis yang bisa saya sampaikan dalam membuat vlogan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.